Indofood adalah salah satu perusahaan makanan terbesar di Indonesia, telah berhasil membawa produknya ke berbagai penjuru dunia, dari Asia, Timur Tengah, hingga Afrika, dan Eropa. Nama Indofood kini dikenal luas oleh masyarakat global. Tapi apa sebenarnya rahasia di balik kesuksesan Indofood di pasar internasional? Dan video ini kita akan membahas langkah-langkah strategis yang membuat Indofood mampu bersaing di pasar global. Yang pertama, ada diversifikasi produk. Oke, langkah pertama yang dilakukan Indofood adalah diversifikasi produk, di mana Indofood memahami bahwa setiap pasar memiliki selera yang berbeda, dan mereka sangat serius dalam menyesuaikan produknya dengan preferensi lokal. Contohnya, di Timur Tengah, Indomie hadir dengan rasa kebab yang akrab dengan lidah masyarakat setempat. Sementara itu, untuk pasar Afrika, mereka menawarkan rasa ayam panggang yang menjadi favorit di sana. Strategi ini tidak hanya meningkatkan daya tarik produk, tetapi juga menunjukkan komitmen Indofood untuk menghormati budaya-budaya kuliner lokal. Yang kedua, ada ekspansi melalui ekspor dan lisensi. Oke, ekspansi Indofood ke pasar internasional dimulai dengan langkah sederhana, yaitu ekspor. Mereka mengirim produk-produknya ke berbagai negara untuk memiliki pasar. Namun Indofood tidak berhenti di situ. Untuk mengurangi biaya logistik dan memastikan produk tetap segar, Indofood menjalani kerjasama dengan perusahaan inovasi di mana negara-negara tujuan melalui lisensi. Melalui strategi ini, mereka sampai memproduksi produk secara lokal, percepat waktu distribusi, dan memperkuat kehadiran di pasar internasional. Jadi di sini mereka membuat pabrik di negara-negara yang mereka untuk menghemat waktu dan mempercepat waktu distribusi mereka. Oke, yang ketiga ada akuisisi dan kemitraan strategis, di mana Indofood juga menggunakan strategi akuisisi dan kemitraan untuk memperluas jaringan internasionalnya. Salah satu contoh terbesar adalah di Afrika, di mana Indofood mengakuisisi pabrik mie lokal untuk mendukung permintaan yang terus meningkat. Afrika kini menjadi salah satu pasar terbesar untuk produk mie, menunjuk betapa efeknya strategi ini dalam memperas pasar. Jadi kita bisa menunjukkan bahwa salah satu tempat terbesar Indomie selain Indonesia adalah di Afrika. Oke, yang keempat ada pemasaran yang kuat, di mana dalam hal pemasaran Indofood benar-benar unggul dan mereka menggunakan pendekatan kreatif yang sesuai dengan budaya lokal di setiap negara. Contohnya di Afrika, Indomie sering menjadi sponsor acara-acara komunitas dari olahraga yang digemari masyarakat di Timur Tengah. Mereka memanfaatkan kekuatan media sosial untuk menjangkau generasi muda, dan kampanye-kampanye ini membuat Indomie tidak hanya sebuah merek, tetapi juga bagian dari kehidupan sehari-hari konsumen di berbagai negara. Oke, di sini saya akan memberi contoh bagaimana Indofood membuat iklan untuk negara yang mereka ingin tuju. Jadi, mari simak video berikut. Tofanya kwa bidii, maana tuko na nguvu. Tafurahia sote. Tafurahia sote. تراري راه شو اندومي بنينه ماما موجدها لينا. اندومي شارية صحية مغربية سهلة اختيار وبعدة نكهات. وليدات اندومي جداد. صرتي الاول ناكل اندومي انا الاول. اندومي منتوج مغربي وديما مذاقها بنين. عليها اندومي أطعم شعرية، واختار طعمك اللي تحبه. يلا صراحة تتعب له علشان تاكلوا اندومي. اندومي 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 في أي وقت ولكل الناس. Oke, yang kelima ada efisiensi operasional dan penetrasi pasar. Dan di sini mereka skala produksi yang besar juga menjadi salah satu kekuatan Indofood. Dengan fasilitas produksi yang efisien, Indofood mampu menjaga biaya produksi tetap rendah
Hal ini memungkinkan mereka untuk menawarkan harga yang kompetitif, terutama di pasar berkembang seperti Afrika dan Timur Tengah, di mana harga yang terjangkau menjadi faktor utama dalam pembelian konsumen. Yang keenam, ada inovasi produk. Tidak hanya fokus pada harga, Indofood juga terus berinovasi dan mereka menciptakan produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar modern, seperti mie instan sehat yang rendah kalori untuk konsumen yang peduli pada kesehatan, atau mie instan premium yang menawarkan pengalaman makanan yang lebih mewah. Inovasi ini memungkinkan Indofood untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas dan kelas menengah hingga kelas atas. Yang ketujuh, ada di mana PT Indofood patuh terhadap standar internasional. Jadi strategi mereka menyesuaikan standar-standar internasional mereka, yaitu adalah untuk memastikan produknya diterima di seluruh dunia. Indofood sangat memperhatikan kepatuhan terhadap standar internasional seperti sertifikasi halal, organik, dan standar kesehatan lainnya. Jadi prioritas utama, hal ini tidak hanya meningkatkan kesehatan konsumen, tapi juga membuat peluang untuk masuk ke pasar dengan regulasi yang ketat seperti Eropa dan Amerika. Jadi Indofood ini bagaimana caranya mereka menerapkan strategi untuk bisa masuk ke pasar internasional, yaitu salah satunya yaitu dengan cara patuh terhadap standar internasional, yaitu mereka sampai mencari sertifikasi organik dan standar kesehatan lainnya. Dan yang terakhir, ada diaspora Indonesia sebagai pasar awal. Jadi mereka ini, langkah cerdas lainnya adalah membuatkan komunitas diaspora Indonesia sebagai duta produk diaspora Indonesia yang tersebar di seluruh dunia, seringkali menjadi konsumen pertama Indomie di negara-negara baru, dan mulut produk ini kemudian dikenalkan kepada masyarakat lokal hingga akhirnya menjadi bagian dari budaya makanan mereka. Oke, dengan strategi yang inovatif dan adaptif, Indofood berhasil menunjukkan bahwa produk lokal Indonesia mampu bersaing di pasar global dan diversifikasi rasa hingga inovasi produk. Dari pemasaran kreatif hingga efisiensi produk, Indofood telah menjadi bukti bahwa kerja keras dan strategi yang tepat bisa membawa merek menjadi simbol kebanggaan bangsa. Indofood, kebanggaan Indonesia untuk dunia. Jadi itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.